tumben nih. Bu Rasuna pagi-pagi udah ada di rumahnya Mbak Rere. Lagi nginep di rumah Rere, Rum. Habis babenya lagi di Kalimantan Selatan. Oh, soal partai lagi ya? Ngurusin partai? Ya apalagi kalau bukan partai. Itu lagi ngurusin masalah asap yang di Kalimantan itu. Tapi alhamdulillah sih katanya udah mulai hujan sekarang. Iya sih, kasihan banget ya Bu ya. Itu banyak banget anak-anak yang jadi korban. Tapi untung aja udah nggak begitu parah kan ya? Assalamualaikum. Ini ibu-ibu semua pada mau kemana? Ini Uju mau belanja sayur. Kebetulan sekali, ini Suci juga mau pergi belanja, tapi dia belum tahu tempatnya di mana. Sedangkan saya harus segera ke rumahnya Bu Haja Rodiah. Saya sudah ditunggu. Ya udah, bareng aja. Boleh bareng sama ibu-ibu semua? Iya Bu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Kalau begitu, saya nitip Suci ya ibu-ibu ya. Terima kasih banyak. Saya permisi dulu ya ibu-ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Suci ya. Iya. Ya kita jalan Ya, ya. Kita keburu habis lagi. Oh iya, Suci ini keponakannya Mang Ojo kan yang baru pulang dari Malaysia kemarin ya? Iya Bu. Oh, aduh maaf sebelumnya Suci ya, saya ikut prihatin banget atas musibah yang menimpa kamu. Iya benar Suci, kami turut prihatin ya. Iya Ibu, makasih. Oh iya ngomong-ngomong, Suci kamu udah pernah ngubungin bagian pengaduan TKI atau TKW belum? Belum Bu. Saya sendiri masih bingung. Saya akan dicarikan pekerjaan lagi atau enggak sama pihak agen. Karena masa kerja saya itu masih kurang 15 bulan lagi. Jujur aja Suci, aku rasa nggak mungkin. Bukannya mau mengecilkan hati kamu ya, tapi memang semuanya itu butuh proses. Iya Bu. Tapi semoga semuanya bisa berjalan dengan baik ya, dan insya Allah kamu juga bisa mendapatkan hak kamu. Amin. Makasih ya Bu. Kasihan Suci, dia itu hanya ingin mendapatkan haknya yang bagi kebanyakan orang mungkin hal ini terkesan sangatlah sederhana. Yuk, kenapa jadi kita ngobrol di sini aja? Kang sayur ntar udah keburu habis. Oh iya. Jalan yuk. Hati-hati Bu. Oh iya, Suci, kalau menurut Rum sih, ya selama Suci menunggu kasus Suci itu ditindaklanjuti, mendingan Suci laporin juga aja agennya Suci. Iya benar Suci, harusnya agen kamu juga dilaporkan. Iya Bu. Tapi saya nggak tahu harus melaporkan kemana. Ya kalau soal itu sih, Rum juga masih nggak tahu sih lebih jelasnya kayak gimana. Tapi ya yang jelas, ini juga kan untuk kebaikan Suci juga. Kita berpikir positif aja deh sekarang. Kalau emang Suci nggak bisa mendapatkan hak Suci yang 15 bulan itu, ya paling nggak Suci bisa berbagi pengalaman sama TKI yang lain. Supaya nggak ada lagi TKI yang nasibnya sama ke Suci. Iya Bu, sebenarnya saya sudah ikhlas dan berusaha mencari cara bagaimana memberitahu ibu saya di kampung dengan musibah apa yang saya alami. Iya, itu udah paling penting deh, paling benar kalau cerita apa-apa itu sama orang tua harus jujur. Oh ya, tapi Suci sekarang tinggal di rumahnya Mang Ojo kan? Iya Bu, saya di rumah Mang Ojo dan Mang Ojo sedang mencarikan saya pekerjaan di Jakarta. Syukur deh kalau begitu. Oh ya Suci, kamu dulu lulus sekolahnya apa? SMU Bu. Oh iya. Terus maaf nih Suci, kalau boleh tahu, kamu waktu kerja di KL, kamu gaji per bulannya berapa ya? 800 ringgit sebulan. 800 ringgit berarti kalau dirubah dengan kurs sekarang itu sekitar 2,5 juta ya? Iya Bu. Ini seandainya ya Suci, kalau misalnya di kantor suami saya ada lowong kerjaan mungkin sebagai administrasi atau apa gitu, apa Suci mau kerja di kantor suami saya? Mau Bu, mau banget. Iya Suci, tapi mungkin gaji sebagai OB atau administrasi gitu mungkin mengikuti UMR sekarang. Iya Bu, nggak apa-apa.
Bu Rere serius kan? Insya Allah Suci, nanti biar saya coba obrolin juga sama suami saya ya. Insya Allah ada jalannya buat kamu. Amin, amin. Makasih Bu. Jangan khawatir deh Suci. Suaminya Rere itu anak saya yang punya perusahaannya sendiri. Jadi insya Allah mudah-mudahan aja kamu nanti rezekinya kerjanya di sono, di tempat anak saya. Iya Bu, terima kasih. Ini kita kebanyakan ngobrol jadi ngayur apa nih? Lupa, Bang minta klasiknya ya? Tita mana sih? Dia lagi tidur di dalam, Mamong. Aja Bang? Aja Bang mau kemana? Ya, Bang Haji mau ngeliat tanah wakaf sebentar. Ya, sekalinya mau ngecek masjid. Udah lama banget Bang Haji kagak ikut ngerawat masjid. Ya udah. Aja Bang, tunggu. Apaan lagi sih? Jadi Bang, mumpung Romi ingat, itu yang sedekah untuk masjid bulan ini, mendingan langsung dibawa aja sama Haji Bang sekalian. Udah kok, udah Bang Haji siapin. Nih, Mana? Bang Haji bawa nih. Oh ya udah kalau dibawa. Tolong ya Haji Bang. Udah deh, Bang Haji berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Salam, hati-hati aja Bang. Ya. Iya Pak Sultani, mumpung ada panas, sekarang kita jemur-jemur karpetnya aja ya. Oh iya, Cang. Katanya semalam sempat hujan bercampur angin yang jam. Ada beberapa karpet yang kena tampisan air dari jendela. Iya Pak Sultani, pas saya datang ke masjid, nggak tahu jendela ada yang kebuka. Saya lupa ngunci apa gimana nggak tahu ya tuh. Jadi pas datang angin, langsung air hujannya ke dalam. Tapi alhamdulillah Pak Sultani, hujannya cukup gede. Ya sudah, mumpung nggak terlalu basah, kita jemur aja, Cang, supaya nggak bau dan berjamur. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu sholat duha ya Pak Haji? Ini karpet mau dibersihin semua? Iya Pak Haji, sholatnya pakai sajadah dulu ya. Nggak apa-apa kan Pak Haji? Ya nggak apa-apa. Gua ke masjid ini bukan mau sembahyang duha doang. Gua sekalian aja nih melakukan kebiasaan gua tiap bulan tuh. Kebiasaan bulanan. Kebiasaan apa Pak Haji? Ya, ngisi tuh apa tuh? Kota amal. Rasanya nih kalau belum gua isi tuh, bulanan gua, kayaknya ada yang kurang hidup gua nih. Yang mau gua kerjain itu dulu, baru deh sembahyang duha gua. Soalnya supaya gua yang lupa, gua mau sedekah. Ya sebenarnya sih kagak suka gua. Tangan memberi, tangan kiri melihat. Nggak perlu kan? Tapi ya gua mau bilang apa lagi? Lu berdua sini udah lihat gua mau bersedekah. Ya mau nggak mau ya, lu pada tahu deh jadinya. Nggak apa-apa, Pak Haji. Yang penting kan niatnya, Pak Haji. Silakan, Pak Haji. Tapi kalau Pak Haji mau, kita juga bisa merem Pak Haji. Atau pura-pura nggak tahu bahwa Pak Haji lagi sedekah. Ya elah Sin, bisa aja lu bercanda. Sudah jelas-jelas mata lu berdua, lihat tuh gua mau sedekah coba. Masa gua suruh merem lu? Ngarang banget sih lu. Gimana nih akhir-akhir nih sedekah Pak Sultoni? Insya Allah, Pak Haji. Pak Sultoni, mau nggak gua kasih tahu rahasia besar tentang keluarga gua? Kenapa keluarga gua bisa kaya turun-temurun? Apa itu, Pak Haji? Nih gua kasih tahu dulu ya. Sedekah itu pembuka rezeki. Dan lu bisa lihat contohnya keluarga besar Haji Somad yang selalu kaya turun-temurun. Nah, coba kenapa keluarga Somad bisa kaya turun-temurun? Ya kagak lain, sedekah. Nah, kalau lu mau hidup keluarga lu kayak gua, lu harus contoh apa yang sering gua lakuin sama Haji Somad. Keluarganya dan keturunannya. Seperti gua ini tuh. Depan mata lu gua. Ini Haji Muhyiddin kemarin mau ngapain sih? Mau sedekah apa pamer? Kan ganteng tuh kalau disisirin. Daus ntar di sekolahan harus belajar yang rajin biar pinter. Biar ntar kalau Daus udah gede, Daus bisa jadi direktur kayak Om Robi. Iya nih, Daus mau kayak Om Robi. Ganteng, punya mobil lagi. Iya, ini anak siapa yang ngajarin? Gimana mau ganteng kayak Om Robi? Tangannya jangan masuk mulut, direktur masuk mulut tangannya. Ya
Ya udah yuk. Oke, Dausnya udah siap yang papi nih berangkat. Ya, ya ntar kalau gue habis ngantri Daus, gue pengen habisin dulu. Hah, mau ke masjid mau ngapain yang papi? Ya, pengen masukin duit ke kotak masjid. Oh iya, ayang mami setuju begitu kalau ayang papi mau sedekah, mau masukin duit ke kotak masjid. Iya. Kita emang harus rajin-rajin sedekah yang papi. Iya, masa lu kagak setuju? Ya iyalah, lagian ya, kalau di perasaan ayang mami nih ya, semenjak kita rajin sedekah ke masjid gitu, rezeki kita ngocor kayak keran non-stop ya. Maksud lu apa? Ya gitu deh, secara penghasilan nih ya, kayaknya menurut ayang mami tuh penghasilan kita tuh rezeki kita tuh terus aja yang ngalir ya, nggak berhenti-berhenti. Alhamdulillah, yang namanya kalau kita serajin sodako, jangan takut rezeki kita bakal berkurang. Justru rezeki kita terus mengalir semakin banyak. Iya papi, kayaknya tuh ya kalau dulu-dulu tuh ya rezeki kita tuh mepet seret gitu ya. Tapi sekarang ini setelah kita rajin sedekah, kayaknya ade aja gitu ya. Rezeki kita malah ngalir mulu tuh non-stop ya kayak keran gitu. Bahkan nih yang mami pikir-pikir nih ya, setelah kita rajin sedekah, rezeki kagak keduga ade aja gitu. Alhamdulillah, gue lihat makin kesini pintu hatinya ayang mami semakin terbuka. Alhamdulillah ya Allah. Ya deh, yuk kita berangkat. Salim dulu sama mami. Sama mami pintar, ganteng, cakep. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah dong. Dadah. Pinter ya. Ya, yang namanya sedekah itu bukan uang saja sih. Tapi membersihkan masjid seperti ini, kayak gua ini, ngepel kayak lu ini berdua, itu juga bisa disebut sedekah tenaga. Allah itu nggak menutup pintu untuk bersedekah. Apa saja. Ya, kalau hambanya kagak punya duit, ya masih bisa juga sedekah pakai tenaga tuh. Makanan juga bisa. Pokoknya apa yang ada pada lu dah semuanya dah. Bisa itu sedekah. Sin, ini juga penting nih. Lu dengerin nih. Jangan gosok mulu. Saya sekali denger dong gua ngomong nih. Karena lu kebetulan sering membesar masjid, jadi lu harus merasa senang, lega, ikhlas. Nah, lu bisa sedekah pakai tenaga tuh. Seandainya lu kagak punya duit atau kere, maaf cakap nih, kagak apa-apa sih. Malas gue berdebat sama Pak Haji Muhyiddin. Baru sekali bantuin aja gayanya udah kayak orang berkuasa di masjid ini. Kayak punya andil. Biarin deh, dia mau ngomong apa kayak. Gua antepin aja dah. Sin, lu mau nggak gua sebut sebagai ahli sedekah? Insya Allah mau Pak Haji. Nah, kalau lu mau, lu harus rajin membersihkan masjid. Dan semangat nih kayak gua nih tuh. Tuh, gitu. Gosok terus. Buat taruh di kotak amal sekarang apa jangan ya? Mana banyak orang lagi, apalagi ada abang gue. Bakalan ribet nih urusannya. Ntar dibikinnya gue riak lagi, sengaja mamerin kalau gue ini mau bersedekah. Padahal pan niat gue kagak gitu. Apa ntar aja ya kalau pada sepi. Cing RW, ngapain di situ Cing RW? Nggak apa-apa Cang, ayah cuman mau ngecek doang di masjid ada kegiatan PKK. Alhamdulillah ada Cing RW, lagi ngepel. Udah debunya udah banyak banget. Iya, alhamdulillah ya. Oh ya Cang, ayah pamit dulu ya. Baru datang mau pergi lagi gimana sih Cing RW? Ya ngecek yang lainnya juga Cang, ya. Cang. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu tuh. Adatnya si Mahmud. Udah tau orang bersih-bersih, pakai main pergi aja lah gitu. Mungkin ada urusan mendesak Pak Haji. Ya elah, si Mahmud tuh adatnya udah begitu. Beda banget nih sama gua nih. Makanya kagak usah dianggap deh keluarga Haji Somad. Dia tuh mah, jangan kan mau bersedekah semasjid. Lihat orang bersih-bersih aja, main kabur aja tuh kelakuannya tuh. Semoga saja Romlah suka dengan hadiah yang akan saya berikan ini. Ini parfum keluaran terbaru dari merek yang sangat terkenal. Romlah pasti juga tipe wanita penyuka parfum mewah seperti ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya, saya udah bikin Pak Susilo jadi nunggu. Gak apa-apa Bu Romlah. Oh ya, silakan duduk. Ya, makasih. Terima kasih. Sangat di luar dugaan. Pertemuan saya dengan Romlah secara pribadi bisa secepat ini. Saya sangat senang sekali. Ya Pak, ada yang bisa saya bantu?
Bu Romla mau pesan apa? Saya minta black coffee aja. Baik, Bu. Permisi. Bu Romla, kenapa hanya pesan itu? Tidak pesan yang lain? Gampang, Pak. Nanti kalau mau nambah tinggal bilang aja. Oh iya, saya ada sesuatu buat kamu. Semoga kamu suka ya. Apa ini, Pak? Silahkan dibuka. Maaf, Pak. Saya nggak bisa menerima pemberian dari orang lain. Jadi Bapak ambil aja lagi ya. Romla, tolong diterima pemberian saya. Saya sangat senang sekali bisa memberikan hadiah ini untuk Romla. Saya sudah meluangkan waktu untuk mencari sesuatu yang saya yakin Romla akan suka. Gimana ya? Saya mohon tolong diterima. Barang ini cocok untuk Bu Romla. Mohon dicoba dulu. Ya udah saya terima. Makasih sebelumnya ya. Seharusnya saya yang berterima kasih karena kamu sudah mau menerima pemberian saya. Ya, sama-sama. Terpaksa deh gue terima. Habis dia maksa banget dan berusaha banget nunjukin ke gue kalau dia tuh tulus mau ngasih. Ya, paling gak gue bisa ngargain lah ketulusannya dia. Ya, makasih ya, Mbak. Silakan. Ya. Oh ya Bu Romla, gimana tadi perjalanannya? Apa Bu Romla kena macet? Oh enggak, alhamdulillah perjalanan tadi lagi lancar kok, Pak. Gue kudu bisa tenang. Biar gue bisa cepet nyelesain masalah ini. Gue mesti bisa nguasain diri gue supaya gue kagak gugup ngadepin dia nih. Terus bagaimana pekerjaan sehari-hari dari Bu Romla? Apa baik-baik saja? Alhamdulillah itu juga baik-baik aja. Syukurlah, saya senang mendengarnya. Dan saya juga tidak menyangka kalau kita bisa bertemu secepat ini. Ini sebenarnya memang ada yang saya mau omongin ke Pak Susilo. Silakan, sepertinya penting sekali ya. Iya Pak, buat saya ini sangat penting banget. Dan saya nggak bisa untuk mengulur-ngulur lagi buat ngomongin ini semua sih Pak. Maksudnya? Saya minta maaf sebelumnya Pak. Dan saya juga minta maaf kalau ini akan menyinggung perasaan Bapak. Saya sepertinya nggak bisa untuk meneruskan ta'aruf sama Bapak. Tapi kenapa? Ada apa? Apa ada sesuatu yang saya lakukan yang kurang berkenan buat Bu Romla? Oh enggak Pak, enggak. Alasannya bukan itu kok. Tapi apa Bu Romla? Saya jujur sangat kaget mendengar keputusan Bu Romla ini. Ini sebenarnya bukan kesalahan dari Pak Susilo, sama sekali bukan. Saya akui saya selama kenal sama Bapak itu orang yang sangat baik Pak. Tapi saya memang punya alasan yang kuat kenapa saya harus mundur. Tapi apa Romla? Tolong jelaskan kepada saya. Saya minta Romla berkata jujur. Insya Allah, kalau penjelasannya masuk akal, saya akan mengerti. Dan saya tidak akan memaksa Bu Romla. Ya Pak. Sekali lagi saya mohon maaf Pak. Saya mohon maaf banget karena saya udah nyimpan perasaan sama laki-laki lain. Romla sudah punya laki-laki lain. Baik Bu Romla, saya mengerti. Masalah perasaan cinta memang tidak bisa dipaksakan. Itu hak dari Bu Romla untuk bisa mencintai orang lain. Dan mungkin kita memang tidak berjodoh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salim. Salim. Pinter ya. Gaus,
pulang sekolah. Belum. Harusnya sih jam segini udah pulang Eyang Papi ya. Tapi kok belum? Aneh juga deh. Eyang Papi gimana urusannya? Udah kelar semuanya? Udah beres semua? Udah beres. Terus Eyang Papi itu sekalian masukin duit ke kotak amal di masjid? Nggak jadi. Loh, kok belum? Katanya tadi waktu mau berangkat mau sekalian mampir ke masjid mau masukin duit ke kotak amal begitu. Gimana sih? Iya tadi pas gua ke masjid ada Pak Sultoni, ada Cang Usin, ada Bang Haji Muhyiddin. Jadi nggak jadi gue. Terus emang kenapa? Pan tinggal masukin aja tuh duitnya ke kotak amal, cus gitu doang ke masjid. Kalau gue masukin pas rame orang disangkanya gue ria, pamer pengen sodako. Ntar aja kalau sepi. Oh gitu ya? Nah, gue nitip sama lu yang masukin aja di masjid. Lah, kok kenapa mesti Ayang Mami? Emang Ayang Papi mau kemana? Gue ada urusan ketemu klien. Oh ya udah kalau gitu ntar Ayang Mami yang masukin nih amplop ke kotak amal di masjid ya. Ayang Mami doain mudah-mudahan aja Ayang Papi kerjanya lancar ya. Sekalian tukar kunci mobil sama motor ambilin. Iya ambil kuncinya di kamar. Patin di sini aja sama Ayang Papi ya. Duduk. Bentar ya. Iya. Ya. Ini masukin kamar. Udah emam belum? Udah pinter. Banyak gak? Pinter gitu makan banyak ya. Mana? Kuncinya. Ya. Hati-hati ya Papi ya. Iya udah, Papi jalan ya. Salim dong. Salim bentar. Salim. Salim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berarti kalau gue yang naro amplop ini, gue juga harus nunggu masjid sepi dong, biar kagak kelihatan orang-orang. Wah, mana seru. Padahal kan lebih enak kalau nyumbang entuk kelihatan orang-orang. Tunggu. Tapi asik juga kali ya kalau nyumbang kagak kelihatan siapa-siapa. Ini benar-benar cepat terjadi. Saya tidak percaya. Ini seperti mimpi yang berlalu begitu saja. Saya minta maaf sebelumnya, Pak. Dan saya juga minta maaf kalau ini akan menyinggung perasaan Bapak. Saya sepertinya nggak bisa untuk meneruskan ta'aruf sama Bapak. Romlah memang orangnya sangat santun dan penuh rasa hormat. Itu yang membuat saya begitu cepat jatuh hati dan memantapkan pilihan kepada dia. Tapi ternyata dia juga begitu tegas dan menyatakan keadaan yang sebenarnya. Kalau sudah ada seseorang yang telah mencuri hatinya. Sekali lagi saya mohon maaf, Pak. Saya mohon maaf banget. Karena saya udah nyimpan perasaan sama laki-laki lain. Saya tidak menyangka. Benar-benar tidak menyangka. Pak Susilo. Maaf Pak Haji, Cang Usin, saya mau ngangkat telepon dulu. Ya udah. Iya, betul. Heran gua, di telepon begitu aja pakai pergi segala. Ayah, Mungkin ada urusan pribadi, Pak Haji. ya elah pribadi gimana juga. Bikin penasaran gua aja nih. Assalamualaikum Pak Susilo. Ada apa Pak Susilo? Waalaikumsalam Pak Sultoni. Apa saya tidak mengganggu? Sama sekali tidak Pak Susilo. Begini Pak Sultoni, saya mau bilang, apa benar Bu Romlah sudah mengatakan pada Pak Sultoni dan juga Bu Riyamah kalau Bu Romlah tidak suka dengan saya dan dia ingin menghentikan proses ta'aruf ini? Jadi Bu Romlah sudah bicara langsung sama Pak Susilo? Iya Pak Sultoni, pagi ini Bu Romlah mengajak saya bertemu dan dia mengatakan akan menghentikan proses itu Pak Sultoni. Sebelumnya saya minta maaf sekali Pak Susilo. Memang Bu Romlah sudah mengatakan hal itu. Jadi kami akan berusaha mencari waktu yang tepat untuk berbicara langsung dengan Pak Susilo guna menghindari kesalahpahaman. Iya, nggak apa-apa Pak Sultoni. Itu bukan salah Pak Sultoni maupun Bu Riyamah. Yang namanya perasaan itu tidak bisa dipaksakan. Justru sebaliknya, saya ingin berterima kasih pada Pak Sultoni yang sudah berusaha yang terbaik buat saya. Jadi begini Pak Sultoni, untuk sementara ini saya akan jeda sementara.
Tapi kalau nanti Pak Sultoni menemukan seseorang yang pas dan cocok dengan saya, mungkin saya akan membuka hati lagi. Ya, benar-benar saya berterima kasih Pak Susilo sudah menerima semua ini. Ya, tidak apa-apa Pak Sultoni. Ya, tidak bisa dipungkiri, memang saya sangat kecewa dengan Bu Romlah. Ternyata Bu Romlah tidak memiliki perasaan yang sama dengan saya. Akan tetapi di usia saya yang sudah tidak muda lagi ini, saya bisa berpikir realistis Pak Sultoni. Jadi saya tidak memfokuskan pada perasaan saya. Iya Pak Susilo. Oh iya Pak Sultoni, saya titip salam buat Pak Debong, Bu Riyama juga tulang togu ya. Ya insya Allah nanti saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi. Iya Pak Sultoni pasti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukurlah Pak Susilo bisa menerima keputusan Bu Romlah tanpa membuatnya tersinggung. Saya akui sikap Pak Susilo ini cukup bijak. Astagfirullahaladzim. Elah. Kok bengong begitu habis nerima telepon? Ada apa nih Pak Sultoni? Apa semuanya baik-baik aja nih? Bener Pak Haji, nggak ada apa-apa Pak Haji. Alhamdulillah baik-baik aja. Sebenarnya ayah bukan mau ikut campur nih Pak Sultoni. Cuman ayah lihat Pak Sultoni langsung bingung begitu setelah nerima telepon. Kayak nerima berita buruk aja. Bener nih, baik-baik aja nih. Bener Pak Haji, nggak ada apa-apa. Ya sudah Pak Haji, saya mau ngelanjutin yang Usin. Ya dah. Aneh nih orang. Dibilang kagak ada apa-apa, tapi kok kayak orang linglung begitu ya. Hai Allah, kami datang